Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa rabbaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan guru agung kita semua bangsa Abaus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ucup, dan juga para sesepuh, bini sepuh Manaqib Online, Teh Hajah Susi Similikiti, Umi Hajah Syahid, dan juga seluruh pemangku manaqib, pimpinan madrasah, ikhwan, akhwat, Manaqib Online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak putus dan tak henti-hentinya kita memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan hidayah inayah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dimampukan oleh Abah untuk senantiasa dapat hadir di Manaqib Online, baik Manaqib Online yang di sore hari, malam hari, atau pagi hari. Tiada lain kita belajar istiqomah dalam mengamalkan, mengampalkan, dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Singarasa secara istiqomah. Sabda Nabi Muhammad SAW, bukanlah golongan kami yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghargai hak orang yang berilmu. Dari hadis ini saja juga biasa kita baca di tanbih yang sering ikhwan, akhwat baca semua dan dengarkan. Sudah terbukti kalau guru agung kita, yaitu Pak Ngersa Syekh Muhammad Abdul Ghaus bersabda, sudah kita mah tinggal makan saja, Abah sudah capeknya. Makanya alhamdulillah hatur nuhun Pak Ngersa Abah. Kita mah tinggal makannya saja. Abah sepuh, Abah Anom, Abah Aus sudah capeknya. Kita tinggal mengamalkannya saja. Dan kesannya kita tinggal mengamalkan dalam langkah istiqomah. Karena dengan istiqomah itu akan membawa kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istiqomah itu kita bisa ajak sampai saat ini menjadi ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Singarasa. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Demikian pula amalia yang dilaksanakan Syekh seperti yang disampaikan beliau pada kita semuanya. Abah tidak pernah bergeser 1 milimeter pun dari jejak guru agung, yaitu pengersa Abah Anom. Lagi pula Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, sudah mengingatkan, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula yang suka berkata keji dan berucap kotor. Ini menandakan bahwasannya ajaran kita yang kita laksanakan adalah ajaran kesucian jiwa. Tidak ada rasa resah dalam diri kita, tidak ada rasa benci dalam diri kita, dan tidak ada rasa hasad dalam diri kita. Yang ada semua Allah perjalankan untuk kita lihat, kita simak, kita dengar, dan kita filter supaya semua itu menjadi buah buat kita, ilmu untuk kita. Sesungguhnya dengan gibah, mengucapkan apapun kepada orang lain, itu merusak amal-amal kita. Begitu pula kita memandang seorang dengan rendah, maka kita merasa diri lebih tinggi terhadap orang lain. Itu menjadi acuan barometer kita untuk senantiasa kita menjadi pecinta kesucian jiwa, berjalan back to basic, berjalan dengan tujuan kita semua, yaitu ilahi anta maksudi, Allah yang kita tuju.
Waridhaka matlubi, ridha Allah yang kita pinta, yang kita cari. Atini mahabbataka, dan senantiasa kita dapat mahabbah kepada Allah, bermahabbah kepada Syekh Mursyid, dan bisa bermahabbah kepada semua makhluk-makhluk yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa bermakrifat kita, yaitu dapat bermakrifat, mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita. Atini ma'aka abadan, dan yang terakhir ada kecintaan kita untuk senantiasa bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu hari ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dengan apakah kelebihan setengah manusia dari yang setengah lainnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dengan akal. Kata Aisyah pula, dan di akhirat, jawab Rasulullah, dengan akal juga. Inilah kita manusia diberikan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita nafsu dan akal. Akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dijalankan, mana yang tidak harus dijalankan, mana yang harus diucapkan, mana yang harus tidak diucapkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata pula, bukankah seorang manusia lebih manusia lain karena pahala dari amal ibadahnya? Maka Rasulullah menjawab lagi, hai Aisyah, bukanlah amal ibadah yang mereka kerjakan itu hanya menuntut kadar akalnya, sekedar ketiga derajat akalnya. Sebegitulah ibadah mereka, dan menurut amal itu pula pahala diberikan, yang cukup membuat ketiga bagian. Sempurnalah akalnya, kalau kekurang walau sebagian tidaklah ia terhitung orang yang berakal. Orang bertanya, ya Rasulullah, apa yang tiga bagian itu? Kata beliau, pertama, baik ma'rifatnya dengan Allah. Ini Rasulullah mengatakan, baik ma'rifatnya dengan Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama kita harus kenal dengan Allah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, bila seseorang beribadah kepada Allah tidak mengenal Allah, maka latuk balu marudatan, dan ibadahnya tertolak, amalnya tertolak, ibadahnya tertolak, perbuatan-perbuatan yang tidak didasari orang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, baik taatnya bagi Allah dan juga taat kepada Allah. Ini dikatakan Rasulullah, kalau kita tidak taat kepada Allah, kita akan taat kepada siapa lagi? Yang menjadi saluran kepada Allah adalah Syekh Mursyid kita, yaitu Aba Aus. Kita beruntung masih mencari guru yang hidup, Syekhul Hayy, yang bisa menuntun kita di mana kita berada, di mana kita bergerak, di mana kita diam, di mana kita tertidur, selalu disambungkan oleh guru kita. Kan sudah berapa kali dikatakan, Habib Lutfi Yahya mengatakan kepada wakil talqin Aba Aus, bahwasannya gurumu itu orang yang paling sibuk di seluruh dunia pada saat ini, karena dia menyampaikan hajat-hajat muridnya, dan juga menyampaikan segala amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan di dunia ini. Sampai 7 kali balik Abah menyampaikan segala hajat kita dan minta ampunan kepada Allah. Dengan segala apapun Abah menyampaikan seperti itu. Maka ada kalanya kita ini kadang-kadang menjadi ikhwan yang su'ul adab kepada guru kita. Tidak mengerti bahwa guru kita memberikan semua itu fasilitas yang ada, tidak lain, tidak bukan adalah kita dapat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sesuai tuntunan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan kepada seluruh ahli silsilah mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika baik pula sabar dan ketentuan Allah, maka kita harus sabar dengan qada dan qadarnya Allah. Kadang-kadang maaf, kita semua terutama saya, ikhwan itu dalam menjalankan amaliyah mursyid banyak yang tidak sabar dan tidak melihat qada, ketentuan daripada Allah Subhanahu, qada dan qadarnya Allah. Kadang-kadang saya sendiri malas, apalagi jatuhnya habis sholat subuh kita bangun. Sholat subuh kita sholat berjamaah. Setelah berjamaah kita tunggu sampai isyraq. Apakah kita bisa duduk berzikir kepada Allah, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu masuk ke isyraq, kita melaksanakan ibadah-ibadah di pagi hari dari isyraq sampai dengan kifaratul maulid.
itu kadang-kadang sendiri kita aja malas melakukannya. Apalagi maaf, ada imam sholat, zikirnya lama banget, hati ini teriak, zikirnya lama banget, apalagi teh suci luar biasa. Kalau tidak megang handphone, repot banget sepertinya. Makanya dikala kita beribadah, beramaliyah, tinggalkan handphone itu, lewatkan handphone itu. Kita sedang menghadap Allah dengan jalan kita menghadap Ka'bah, menghadap kepada guru kita untuk dihadapkan kepada jalan lurus yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu ketahui pesantren Suryalaya atau Singlarasa tidak hanya mengajarkan amalia-amalia, tapi juga amalia ilmiah. Speak up every day. Amalia ilmiah ini yang kita ajarkan. Seperti perintah Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Yang dikatakan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ilmu itu wajib. Makanya dalam namanya manakib ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah, dan ditambah lagi ada khidmat maliyah bagi yang mampu untuk bermaliyah kepada siapa? Kepada orang yang sudah sampai kepada Allah. Bukan kita memberikan kepada Abah, sesungguhnya harta yang Abah titipkan kepada kita sampaikan, kita salurkan lagi kepada Abah, kepada duafa, kepada kaum muslimin, kepada tempat-tempat manakib, agar tempat manakib itu bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada aknia yang memberikan amaliyah tersebut, orang yang dititipkan harta oleh Allah, maka tidak akan berjalan manakib di tempat manapun. Makanya ilmu itu wajib, amal juga wajib, sebab amal itu butuh ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, berarti kita beramal tidak dengan keikhlasan, tidak dengan namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu juga tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Maka seseorang yang berilmu walaupun sedikit, yang baca tanbih sudah bisa, yang baca Al-Quran sudah bisa, yang bisa tawasul sudah bisa, walaupun salah tidak jadi mengapa. Yang terpenting kita belajar mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah dari Syekh Mursyid kepada kita untuk diamalkan semampu kita. Yang baca Al-Quran semampunya, walaupun satu ayat. Yang penting kita belajar berkhidmat mengamalkan ilmu yang Allah titipkan kepada diri kita. Begitu pula dengan manakib. Manakib pun orang yang baca manakib juga sesuai dengan kemampuannya. Batasannya juga ada. Seseorang yang baca manakib, penalarannya, apakah rasa daripada manakib tersebut? Apakah perjalanan manakib itu berjalan seperti perjalanan kepada Rasulullah, berjalan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada guru agung kita semua. Itu yang harus kita pelajari. Dan jika orang beramal dengan ilmu akan mendapatkan manfaat dengan ilmu yang dimilikinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kita berguna, kita sudah mendapatkan ilmu, bisa mengamalkan, amal itu berbuah khususnya untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tenaga kita. Satu zikir la ilaha illallah, sekali kalikan la ilaha illallah, dari akfa sampai kepada kolak, ilaha sampai kepada dari nana latifal khaut sampai ke ruh, dan illallah sampai sir sampai kepada qalbi. Maka pukulan kalimat la ilaha illallah dengan namanya darbin salidin yang tepat pukulan sampai ke jantung atau ke hati, maka satu kali kalimat la ilaha illallah itu bisa mengampuni 40.000 dosa besar kita. Kalau 2 kali dosa-dosa kita sudah habis, datang kepada namanya ampun Allah kepada keluarga kita. Kita sudah melakukan itu sampai kepada turunan-turunan kita, sampai kepada tetangga-tetangga kita. Itulah ilmu yang Allah titipkan kepada guru kita, Allah pancarkan dari dada guru kita kepada dada-dada kita semua. Maka yang terakhir, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu bersabda, agama kamu dapat hancur, lenyap karena 4 hal. Ingat, agama itu akan hancur karena 4 hal. 1, kamu tidak mau beramal terhadap sesuatu yang kamu ketahui. Ini kamu tidak beramal kepada sesuatu yang engkau ketahui. Kalau kita mampunya untuk sodako saja, kita amalkan sodako itu saja. Kalau kita melihat seseorang yang susah, kita bantu dengan amal kita. Kan kita dititipkan. Walaupun ilmu itu sudah ada, kalau tidak diamalkan akan
hancur untuk diri kita. Yang kedua, kamu melakukan pekerjaan dengan dasar yang tidak kamu ketahui. Makanya kalau kita bekerja pun kita harus ketahui dasar pekerjaan kita sendiri. Kalau tidak ketahui, makanya hancurnya negeri ini, hancurnya semua peradaban dunia karena dititipkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, bukan mengerti dalam bidangnya. Dan yang ketiga, hancurnya agama. Kamu tidak mau belajar sesuatu yang tidak kamu ketahui, bahkan kamu membiarkan dirimu kekal dalam kebodohan. Makanya dalam Malakib ini Abah mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak tahu, belajar. Walaupun satu alif, kita belajar kepada siapa saja, kepada orang-orang yang berpotensi untuk menjadikan diri kita itu pintar dan tidak menjadikan diri kita bodoh. Tetapi setelah kita pintar, jangan kita membodohi orang lain. Dan yang terakhir, karena waktu 19 menit, tinggal 4 menit lagi, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, kamu menghalangi orang lain untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini yang jadi permasalahan buat kita. Kadang-kadang kita mau bermanakib, kalau istri takut sama suami. Suami mengatakan, jangan. Itu penghalang-penghalang itu yang membuat kita menjadi tidak berangkat untuk pergi menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan kita merasakan bagaimana berkumpulnya silaturahim bersama ikhwan semua. Walaupun kita di sini, walaupun kita ada di Hong Kong, walaupun kita bisa silaturahim di sini, kita bisa berkumpul di sini, bisa menuntut ilmu di sini bersama-sama. Bukan hanya menyampaikan khidmat ilmiah ini lebih pintar daripada yang lain, tetapi sesungguhnya kami menyampaikan ini supaya kita sama-sama sedang belajar, diajarkan oleh guru kita supaya kita dapat mengenal apa itu kehidupan, apa itu penghidupan, apa itu kehirupan. Semuanya itu harus dipelajari. Maka Bangsa Abah Anom menuntut ilmu di beberapa pesantren, dan Abah Aus pun seperti itu. Maka tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu mampu mengarang semua kitab. Apalagi kita lihat guru kita, kitab Fadhailus Sufur beliau sudah karang. Semua apapun yang disampaikan dalam kitab Fadhailus Sufur, daripada kafiyah, huruf-huruf dalam hijaiyah, maka itu mengandung pengertiannya semuanya. Semua manusia akan kembali kepada Allah, akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatu hubbillah, hubbu dzikrillah, wa alamatu bughdillah, bughdu dzikrillah. Tanda seorang cinta kepada Allah, cinta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada semua orang, maka kita harus mencintai apa karakter kecintaan tersebut. Begitu pula kita cinta kepada guru kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, guru kita mencintai zikir, kita pun sering harus ikut kepada guru kita untuk sering-sering kita berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang tidak cinta kepada Allah yaitu benci untuk berzikir kepada Allah, lupa akan zikir kepada Allah. Sesungguhnya binasanya manusia di dunia ini, goplahnya kita, lalainya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam Malakib online ini makin terpacu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan penerangan dari cahaya yang terang benderang, lebih besar cahaya daripada sinar matahari, yaitu cahaya yang Allah titipkan dalam dada mursyid kita, yaitu bangsa Abah Aus. Pancaran cahayanya sampai kepada kita, dan kita pun senantiasa dapat mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pada pesantren Suryalaya secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, berkah usia panjang umur, dalamkan sehat walafiat, diberikan kepada kita semua, keluarga kita semua sehat walafiat, dan mampu untuk thalabul ilmi, dan mampu untuk senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita, mengamalkan dengan ritme-ritme yang Allah berikan kepada kita semua, dan juga melestarikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama yang soleh, dan akhir kehidupan kita semua dengan awal, yaitu dengan hikmat kita
yaitu kepada guru kita yang baik, maka akhir kita dalam perjalanan kita Allah berikan kebaikan. Semoga kebaikan ini untuk kita semua, baik dunia, baik akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.